Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saidin Akbar, NIM 122450044. Di sini saya akan menjelaskan kode praktikum modul 6 Komstat. Saya dari kelompok 9. Nah, yang pertama yaitu menjelaskan fungsi menghitung luas lingkaran. Yang mana luas lingkaran ini adalah sebuah nama fungsi yang dibuat, sedangkan function ini menandakan fungsi membutuhkan dua parameter, yang mana parameternya adalah Pi dan R. Pi adalah nilai konstanta, Pi yaitu nilainya 3,14, sedangkan R adalah jari-jarinya, jari-jari lingkaran. Nah, lalu rumusnya yaitu luas lingkaran L sama dengan Pi kali R pangkat 2. Pi dikali dengan R pangkat 2, hasilnya disimpan dalam variabel L. Lalu return L akan mengembalikan nilai perhitungan. Return L adalah akan mengembalikan nilai return perhitungan. Sedangkan luas lingkaran dalam kurung 3,14,9 adalah pemanggilan fungsi dengan Pi. Pi-nya adalah 3,14, R-nya 9. Jadi perhitungannya yaitu 3,14 dikali 9 pangkat 2. Lalu output yang dihasilkan yaitu 254,34. Tuh. Lanjut kode selanjutnya yaitu luas persegi panjang adalah nama fungsi. Luas persegi panjang adalah nama fungsi, sedangkan ini function ini menandakan fungsi dengan dua parameter default, yang mana P sama dengan 5 adalah panjang default adalah 5, sedangkan 1 sama dengan 18, lebar default adalah 18. Lalu return Pi kali L mengembalikan nilai P dikali L. Sedangkan luas persegi panjang ini memanggil fungsi tanpa parameter. Fungsinya adalah memanggil fungsi tanpa parameter. Karena tidak ada input menggunakan nilai default, maka P sama dengan 5, 1 sama dengan L sama dengan 18. Perhitungannya yaitu 5 dikali 18. Coba kita run. Nah, hasilnya 90. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Rantasya Haan dengan NIM 12224500070. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kami, yaitu tentang fungsi rekursif. Nah, fungsi rekursif itu yaitu fungsi yang memanggil dirinya sendiri dalam proses eksekusinya. Dan fungsi rekursif itu dibagi menjadi dua, ada kasus basis dan ada kasus rekursif. Nah, kasus basis itu di mana fungsi berhenti untuk memanggil dirinya sendiri, dan bisa kita lihat pada code ini, if n sama dengan 0 maka return 1, yang dimana dia akan berhenti ketika dan pemberhentian itu n-nya sama dengan 0 dan nilai faktorial dari 0 itu sendiri adalah 1. Jadi dia akan berhenti. Nah, dan di sini ada kasus rekursif yang dimana ketika n-nya itu ternyata lebih besar dari lebih besar dari 0 atau tidak sama dengan 0, maka dia akan bilangan sendiri itu akan mengalihkan dengan faktorial dari bilangan itu sendiri dikurangi dengan 1. Nah, di sini merupakan contohnya itu untuk mencari faktorial dari 7. Di sini bisa kita run.
Nah, dan dihasilkan nilai faktorial dari 7 itu 5040. Nah, dari sini kita bisa lihat terjadi perulangan atau rekursi dari 7 faktorial itu, yaitu 7 kali 6 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan fungsi kelas 3. Nah, fungsi kelas 3 ini merupakan fungsi yang sederhana dan fungsi yang primitif. Di sini bisa kita lihat uh, membuat objek kelas S3 yang dimana ada fungsi fungsi dari mahasiswa ITERA, yaitu function yang mempunyai dua argumen, yaitu argumen nama dan umur. Nah, di sini dibuat MHS, yaitu list nama yang dimana namanya akan diisi dengan nama dan umur diisi dengan umur. Dan di sini kelas MHS diubah menjadi mahasiswa. Nah, di sini dia merupakan proses dari kelas S3-nya, yang dimana kelas dari MHS itu jadi mahasiswa. Selanjutnya akan di-return atau dikembalikan dari nilai mahasiswa. Di sini contoh dari menulis print untuk kelas mahasiswa. Untuk memprint function dari P, yang dimana di sini nama kita dia akan diambil dari nama yang sudah diberikan. Terus ada ini umur, akan mengambil nilai dari umur. Nah, di sini menggunakan objek dan metode, yaitu MHS1, MHS ITERA, yaitu MHS ITERA dari tadi fungsi yang sudah didefinisikan atau dideklarasikan sebelumnya, dan diberikan dua argumen seperti yang ini argumen nama umur, dan sini diberikan namanya si Alis dan umurnya 30. Nah, selanjutnya akan di print nilai dari MHS1 ini, dan di sini bisa kita lihat hasilnya. Nah, dan ini merupakan hasil dari code-nya, yaitu yang dimana namanya Alis, umurnya 30, dan kelasnya itu yaitu kelas S3, itu mahasiswa. Baik, cukup sekian yang saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh teman kami. Terima kasih. Saya Silvando Doha Permanda dengan NIM 122450095. Di sini saya akan menjelaskan kode kelas 4 pada praktikum minggu lalu. Langsung aja, di sini kita menggunakan set class. Set class ini digunakan untuk mendefinisikan kelas baru dan parameter slots yang mendefinisikan atribut-atribut yang ada di dalam kelas tersebut. Contohnya di sini kita mendefinisikan kelas S4 bernama dosen. Lalu dosen ini memiliki dua slot atau dua atribut, yaitu ada atribut nama yang bertipe karakter dan ada atribut umur yang bertipe numerik. Selanjutnya, kita membuat objek baru dari kelas S4 ini. Di sini kita membuat objek baru bernama dosen 1 dari kelas dosen dengan menggunakan fungsi new. Objek ini memiliki atribut nama dengan nilai Alexis, lalu atribut umur dengan nilai 30. Selanjutnya, pada bagian ini kita mendefinisikan metode show dengan kelas dosen. Fungsi show ini adalah metode yang biasanya digunakan untuk menampilkan informasi tentang objek. Lalu kita menggunakan fungsi set method, di mana ini digunakan untuk menimpa metode show, sehingga ketika objek dosen ditampilkan, atribut nama dan umur akan dicetak. Pada bagian objek add nama dan objek add umur ini adalah cara mengakses slot nama dan umur dari objek dosen. Dan terakhir, kita memanggil dosen 1. Maka akan menampilkan output nama, Alexis, dan umur 30. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, sebelumnya
Perkenalkan, nama saya Alfia Sirinda Berginting dengan NIM 122450077. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, di sini kita akan mendefinisikan kelas R6, di mana sebelumnya kita akan menginstal package dari R6. Kita run. Oke. Di sini artinya package dari R6 sudah terinstall. Nah, selanjutnya di sini kita akan mendefinisikan kelas R6, di mana kelas R6 adalah sistem dari objek orientasi programming di R yang memungkinkan pengguna atribut dan metode secara langsung pada objek tanpa perlu menduplikasi objek. Dan R6 ini memudahkan dalam membuat objek yang dapat diubah-ubah. Oke, di sini terdapat kode peserta R6 class dan selanjutnya di mana ini akan mendefinisikan kelas peserta dengan dua atribut, yaitu yang pertama adalah nama dan umur. Nah, kemudian di sini ada initialize function nama umur, di mana eh, ini adalah konstruktor yang menginisialisasi atribut nama dan umur saat objek peserta dibuat. Selanjutnya di sini ada print function, di mana ini akan mengeprint atau mencetak nilai dari nama atau umur. Nah, di sini kita akan membuat objek dari kelas R6 dengan kode peserta 1, peserta new, dan seterusnya akan membuat objek peserta 1 dari kelas peserta dengan nama adalah Alice dan umurnya adalah 72. Nah, selanjutnya di sini kita akan menggunakan metode peserta 1 print, di mana di sini akan menampilkan dari nama sama dengan Alice dan umur 72. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencoba mengubah atribut, di mana peserta 1 umur menjadi 27. Umur yang sebelumnya 72 akan diubah menjadi 27. Dan di sini ada fungsi print yang akan menampilkan atribut yang telah kita ubah. Oke, kita bisa run codingnya. Nah, outputnya menampilkan bahwa eh, sebelumnya kita telah membuat objek dari peserta 1, yaitu namanya adalah Alice dan umurnya 72. Dan setelah kita ubah dengan umurnya menjadi 27, maka yang umurnya sebelumnya 72 akan berubah menjadi 27. Oke, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.